Tahu ya itu candolen-doleng. Bro nak sempi naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Kelihatan sedikit. Enggak juga nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina aja kok. Iya toh? Iya. Enggak nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina mo. Anak istri mengantar, tapi begitu masuk kubur, apa dia mau masuk temani kau di kuburmu? Meskipun waktu dia gombal kita, dimanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Nah, meninggal. Begitu masuk kubur, apakah suaminya mau masuk? Bu, itu yang pakai kacamata semua. Ibu-ibu gaulnya pasti montong ini. Iya toh? Warna bajunya warna janda. Bu, kira-kira kalau ibu mati suami masuk di kubur? Ada temanku nih haji tahun 2016. 2006 waktu meninggal istrinya bengkak matanya. Rasanya tidak bisa lanjutkan hidupku, Ustaz. Ini istriku baik betul. Kira-kira Pak Mat Ali begitu. Ya Allah, baik sekali Ustaz. Saya bisa seperti ini, sukses seperti ini gara-gara istriku, Ustaz. Separuh jiwaku sudah lenyap. Hebat juga ini. Kan biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya itu jarang yang menangis, ya kan? Ini menangis sampai bengkak matanya. Dalam hati saya, hebat juga ini bapak. Belum setengah tahun saya pergi jogging di Karebosi, jalan-jalan, ketemu kayak yang tadi menangis-nangis bengkak matanya. Di sampingnya ada perempuan cantik, masih muda, panjang rambutnya putih, tidak pakai jilbab. Saya jalan, ketemu Pak Haji, gimana kabar? Baik. Jalan-jalan saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Begitulah nasibmu nanti kalau mati kau semua ibu. Hei. Nah dengar mama nyece istriku di rumah. Nah bilang, itu ceramahmu, jadi nanti kalau kau mati kau mau kawin, kalau saya mati kau mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kok? Kenapa kau sibuk nah istriku? Kenapa kalau saya panggil sayang? Oh, kalau saya di depan istriku romantis. Kalau dia marah, aku buka bajuku baru joget. Saya bilang, sayangku sini kau dulu. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya toh? Jadi kalau meninggal jangan harap suamimu, jangan harap istrimu, jangan harap keluargamu mau temani kau masuk di kubur. Tidak mungkin. Jangankan masuk di kubur, menemanimu saja satu malam di atas kuburmu tidak bakal mau dia. Itulah sebabnya kalau mati kau nasang tawogi ewaya lemu. 1, 2. Apalagi yang mengantar kita? Mobil, harta keluar. Kalau Pak Mat Ali meninggal, banyaknya hartanya ikut mengantar. Mobil Mercy, itu bayangkan mobil Mercy begitu cantik, mewah, mahal. Saya pernah membayangkan Pak Mat Ali, kalau begini mobilku 4 istriku di atas, luar biasa. Nikmat dunia sudah saya Pak. Tapi dia bilang orang bagaimana mau 4? Aku 2 saja, nah bertengkar apalagi kalau 4. Ya Bu, ya mau kau suamimu setia? Ibu-ibu mau semua suami setia? Betul, betul. Gantungkan wajahmu di hatinya, insya Allah dia tidak kemana-mana. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan ku suka ngomel.
Nggak ada orang tahan itu kalau istri suka ngomel. Ada ibu-ibu pernah bertanya di Makassar, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau lari saja keluar dari rumah. Saya takut dia tersinggung. Diceritakanlah, Bu, ada orang suami istri. Ini istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, mangomel. Suatu saat suaminya punya ide. Nah, bawalah istrinya beli berlian, beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senangin istrinya. Senang. Dalam hati suaminya, saya bawa kemana ini istriku? Oh, udah ingat, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur tua sudah 400 tahun umurnya. Dia bawalah istrinya. Dek, kita pergi lihat sumur tua yuk. Ayo Mi, sampai di sumur tua. Nah, bilang suaminya, Dek, lihat ke bedek itu dalam enggak? Dalam. Banyak airnya? Sedikit, Ji. Ah, masa? Iya, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, oh, berarti aman ini. Dia dekat-dekat sumur. Lihat aku sayang. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk. Dak, jatuh. Nah, bilang suaminya, ngomel mako di situ. Ngomel kok sampai pagi, saya tidak dengar juga. Suaminya di atas santai-santai, rasa kok. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar dari sumur. Syok! Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu di sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, lebih baik saya lari. Woi, Bu. Jin saja tidak mampu kalau kau tukang ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Ya, maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak meninggal tidak mungkin istri masuk. Begitu ibu meninggal tidak mungkin anak istrimu, anak suamimu masuk di kubur. Enggak, maka kalian akan masuk sendiri. Yang kedua yang menemani kita apa? Harta. Keluar semua harta. Tapi demi Allah begitu kau mati, hartamu mulai yang paling kaya sampai paling miskin sama yang dia bawa masuk di kubur. Apa? Kain kafan, bukan sutra. Kalian banyak duitnya di sini, di tempat ini. Siapa? Ahmad Ali. Tapi hebatnya nih Pak Ahmad Ali serta istri, banyak duitnya tapi masih mau ngurus masjid. Sumpah kah ini, sumpah kah? Berapa kali mah diundang pergi motong, susah saya datang. Kenapa? Jauh dan berkilo-kilo. Saya bilang sama kameramenku di tadi depan, siap-siap kok kalau kau saya muntah kasih siap kau kantong plastik. Wah! Iya toh? Iya. Tapi alhamdulillah ada Mat Ali undang das atletik. Kenapa mau? Karena kalau Mat Ali ngundang saya aman urusan. Iya toh? Maka bersyukur kok ada orang kaya mau ngurus masjid. Bukan cuma urus masjid, nah bantu kau nak bangunkan kau nanti pasar-pasar yang ada di masjid. Bukan seperti pasar jual. Jangan tong kau mau jual ikan di pasar. Bukan itu. Bukan jual kau ikan, jual kelapa, bukan. Tapi yang seperti toko-toko modern. Apa namanya? Yo, Indomaret itu orang-orang lain punya. Ini nanti masjid punya. Namanya Masjid Mar. Ya, alhamdulillah ada orang kaya yang baik istrinya. Karena biar mau Mat Ali, istrinya tidak mau, nggak jalan ini urusan. Ya, maka doakan suami istri setia, anaknya soleh dan soleha. Hebatnya lagi, Allahu Akbar, mendatangkan ustadz. Banyak orang kaya
Apa nak datangkan? Artis. Apa kau dapat kalau artis datang? Candolen-doleng. Tahu jak itu candolen-doleng? Rok nak sempi, naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, kelihatan sedikit, enggak juga nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina aja kok. Iya toh? Iya. Enggak nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina mo? Baru ada itu Pak Haji nonton begini. Dah bandingkan pahana istrinya dengan pahana artis. Pasti dikalah pahana istrimu. Istrimu makele nih. Iya. Tapi alhamdulillah ada anggota DPR kita. Dia wakili suara kita ke pusat. Istri beliau wakili suara kita di provinsi. Masih mau ngurus masjid dan mendatangkan ulama. Kalau ulama didatangkan, insya Allah berkah Allah turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Penduduk suatu negeri bikin tablik seperti ini, mendatangkan ulama, mendatangkan penceramah, memperdengarkan ayat-ayat Quran, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Saya ceramah, bukan saya yang jago. Saya ceramah, bukan saya yang hebat. Tapi siapa Bapak Ibu sekalian yang hebat di hadapan Allah? Saya tidak ada artinya ketika tidak ada Bapak Ibu. Saya ceramah di sini, berapi-api, keluar hebat saya ngomong, tapi tidak ada yang nonton. Dewa orang bilang sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh? Iya. Makanya kalau ada tuan-tuan guru, ada ustadz di sini, jangan kau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Nah, kau bisa jadi ustadz karena ada pendengarmu. Kau bisa jadi ustadz karena ada santrimu. Kalau tidak ada mereka, tidak bisa kau jadi ustadz. Tapi kau sendiri pasti kau gila. Ya. Ya. Nah, kalau meninggal nanti orang kaya, yang masuk paling kain kafan, bukan kain sutra. Tidak ada orang kaya pas mau dikubur, nah bilang anaknya, kasih masuk tawa iPhone 13, kasih juga PCD, kasih tongi AC. Udah, jangankan handphone, kaos kaki saja kau mau pakai, tidak boleh. Mat Ali beserta istri harum, wangi, tapi begitu mati tidak mungkin bisa pakai parfum kecuali kapur barus. Pernah lihat orang meninggal toh? Kapur barus dikasih kok. Hartamu tidak akan mungkin masuk di kuburmu. Yang ketiga yang mengantar kita apa? Amal. Amal itu ada dua. Amal